gila. Yang pertama jongos tapi dapat duit. Kedua saya budak karena nggak dapat apa-apa tapi mengerjakan tugas-tugasnya. Yang ketiga lebih parah lagi, saya ngerjain tugas-tugasnya tapi sambil ngancam orang, jangan lewat sini, jangan lewat sini. Nah ini terjadi pada negara kita, Indonesia. Jadi derajat kita udah di bawah jongos, di bawah apalagi tadi budak, tapi sekaligus menjadi sapam, menjadi anjing headernya. Saya ke Bang Edi Mulyadi dulu nih. Ini saya sering lihat tayangan-tayangan ulasan-ulasan dari Bang Edi nih. Menarik saya sebagai seorang jurnalis senior nih. Nah Bang, sebetulnya dengan berita tentang penangkapan Bapak Sam Saidi sebagai penggerak pasar mall di Depok nih, sebetulnya Bang Edi sebagai senior ini melihatnya bagaimana nih Bang, sebagai seorang dalam perspektif opini media ini, Bang Edi? Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya terlambat bergabung, tapi saya tadi nyimak dan dahsyat betul Profesor Daniel, kemudian Om Arief Irmansyah, dan yang luar biasa tadi M. Hatta ini. Wah, ini kalau kata anak sekarang daging semua. Bayangin, saya di luar penjelasan Profesor Daniel tadi saya sempat baca kiriman artikel Profesor Daniel tadi yang iya ya, emang ternyata nih ini benar-benar konspirasi global ya, kalau bahasa apa ya, itu ada elit global, kelompok yang sangat kecil Yahudi, keluarga Yahudi yang mengatur perekonomian dunia untuk kepentingan keserakan mereka. Lalu Bung Hatta tadi itu benar-benar membuka mata artikelnya Profesor Daniel dengan paparan mengenai betul bagaimana mungkin harta benda kita yang kita cari bertahun-tahun, keringat banting tulang segala macam, cuma dibayar dengan lembar kertas yang dalam detik menit bisa dicetak. Ini benar-benar gak adil. Tapi begitulah memang ekonomi dunia disusun, dan Indonesia sebagai bagian konon katanya dari perekonomian dunia yang tidak bisa lepas, menjadi bagian bukan cuma pelaksana. Nah ini penting nih, tapi sekaligus penjaga dan pengaman. Memastikan bahwa sistem itu berlangsung, pengaman dari segala macam gangguan-gangguan yang tidak dikehendaki oleh para majikan asingnya, baik disadari maupun tidak disadari. Nah, sayang sekali nih kalimat disadari tidak sadari ini kadang-kadang menjadi sangat ironis. Kalau saya disuruh orang, Edi kamu nyapu ngepel, bisa kasih upah 10.000, 20.000, ya itu lu jongos lu, oh tapi kamu dapat duit, lumayan kan? Tapi kalau saya dikondisikan sedemikian rupa, nyapu ngepel tapi saya nggak dapat apa-apa, kan gila. Yang pertama jongos tapi dapat duit. Kedua saya budak karena nggak dapat apa-apa tapi mengerjakan tugas-tugasnya. Yang ketiga lebih parah lagi, saya ngerjain tugas-tugasnya tapi sambil ngancam orang, jangan lewat sini, jangan lewat sini. Nah ini terjadi pada negara kita, Indonesia. Jadi derajat kita udah di bawah jongos, di bawah apalagi tadi budak, tapi sekaligus menjadi sapam, menjadi anjing headernya. Nah, saya tidak tahu polisi-polisi yang nangkap Bang Zaim ini paham seperti ini atau tidak. Tapi saya kira dengan segala hormat dan mohon maaf, jangankan polisi ya, mohon maaf nih, yang memang tidak dilatih untuk berpikir seperti narasumber yang dahsyat-dahsyat tadi. Jauh melihat big picture-nya ya, gambar besar itu seperti ini. Kalau kita kan, yang awam-awam ini kan cuma melihat gambar kotak kecil aja, yang kadang-kadang itu pun buram karena berbagai kelemahan kita. Tapi ini tadi kan para pembicara itu kan luar biasa sekali. Melihat gambar besarnya, dibuka ini loh petanya, kalian itu merupakan skrut yang mereka taruh untuk dimainkan. Nah, dengan segala hormat dan mohon maaf tadi, polisi-polisi kita hampir pasti tidak paham. Meskipun bahkan mereka yang ditugaskan di, kalau Ahmad Konstituen tahu paham, yang Reskim, kriminal reserse ekonomi lah gitulah, reserse ekonomi lah gitu ya, gitu kan, ada kriminal umum, ada kriminal ekonomi. Itu pun saya hampir pasti mereka nggak paham. Jangan-jangan Menteri Keuangan terbalik kita, Sri Mulyani pun tidak paham, jangan-jangan ya, apalagi baru ketahuan juga, sebenarnya bukan saya baru tahu juga bahwa doktornya dia itu bukan moneter, doktornya itu bukan ekonomi makro yang mohon maaf secara kasar itu termasuk tertinggi di bidang ilmu ekonomi.
Tapi dokternya kan dokter perburuan. Dengan contoh kasus studi buruh di Lampung gitu ya, ya apa boleh buat lah, rezeki dia, nasib dia bagus gitu ya. Nah, pada titik ini, nah itu bisa bilang ada kelompok yang memang main master, menyusun rencana segala macam, Yahudi-Yahudi yang disebut elit global. Ada kelompok para pelaksana, yang para pelaksana ini dapat honor, dapat bagian, dapat gaji seperti ketika saya menjadi jomos tadi, ya kan? Tapi ada juga kelompok-kelompok yang menjadi jomos tapi tidak tahu. Dia dijomoskan tapi tidak tahu. Yang lebih parah, udah jadi jomos sekaligus jadi hansip, jadi anjing header. Saya khawatir Indonesia masuk kelompok yang keempat. Dia dieksploitasi, sumber daya alamnya dikeruk dengan dibayar uang kertas nah gitu kan, yang bisa dalam hitungan detik dan menit dicetak, sekaligus jadi header. Lu yang bungkus, jangan. Jadi begitu ada kelompok orang yang berusaha menawarkan dan menerapkan sistem lain, tapi dianggap mengganggu kepentingan majikannya, nah gitu kan, maka kita bereaksi cepat, langsung mengambil tindakan-tindakan hukum yang, mohon maaf banget, kalau Bung Ahmad Kausinuddin paham betul lah bagaimana hukum kita dilipat, ditekuk, dijungkir balikan segala macam untuk kepentingan kekuasaan. Nah, apa yang terjadi pada Bang Zaim ini jangankan tokoh-tokoh yang lagi bicara ini. Orang awam di pasar pun paham ini adalah kezaliman. Meskipun mereka mencoba berpegang dengan aturan ketentuan tentang mata uang yang sah lah, transaksi legal lah, segala macam. Lah, tadi disebut-sebut ada hedging, ya. Saya terlibat aktif di situ sekitar tahun 90-an sampai awal 2000. Bahkan saya masuk salah satu menjadi pelaku di industri itu yang disebut futures trading, perdagangan berjangka. Itu semua, bos. Kita mau belanja minyak, mau belanja emas, bahkan belanja currency, forex itu, foreign exchange itu, semua transaksi kita dengan dolar, bos. Ada kita rayu orang, tetangga kita, paman kita, bibi kita gitu. Pak, ayo investasi di sini aja, taruh deposit segala macam, cuma 5.000, 10.000 dolar kok. Nanti Bapak harga naik bisa untung, harga turun bisa untung. Nah, ini mah ada mekanisme tuh. Itu taruh duit rupiah, dikonversi dengan dolar, baru bertransaksi dengan dolar. Itu berpuluh tahun tuh, polisi nggak ngapa-ngapain tuh. Nggak ngapa-ngapain. Kalau kita belanja, kadang-kadang mobil pun hitung dolar. Gila dolar, ya tinggal dikus aja Pak. Tapi tetap patokannya dolar. Apalagi kalau kita buka kontrak-kontrak beli minyaknya Pertamina, beli batu baranya PLN, itu dalam dolar, bos. Dalam dolar semuanya. Pemerintah sendiri membuat HBA, apa sih istilahnya, harga batu bara atas apa HBA apa namanya gitu, patokan lah gitu ya. Itu dolar. 1 tonnya $75 sekarang. Yang ketika harga naik di internasional, itu para penambang batu bara lebih senang menjual keluar daripada menjual kepada PLN. Dulu ada aturan, minimal ada namanya market obligation. Para pedagang penambang batu bara itu harus menjual minimal 25% kepada PLN untuk bisa menggerakkan pembangkitnya. Tapi baru 2 bulanan ini aturan itu dihapuskan dan tidak ada sanksi. Jadi walaupun ada aturan, kalau harga di luar wah gila-gila $100 segala macam, mereka ramai-ramai jual, tinggal PLN kelimpungan. Tapi kita tahu lah di belakang ini ada siapa-siapa, ada kakak pembina, ada kakak pembunuh dan sebagainya kan di situ. Nah, kembali ke soal tadi. Jadi polisi ini menjadi alat. Dengan segala hormat dan mohon maaf menjadi alat. Tapi kita paham betul bagaimana polisi sudah sangat lama, paling nggak dalam 6 tahun terakhir ini, menjadi alat kekuasaan. Harusnya kan jadi alat negara. Zaim Saidi ini dosanya apa? Tadi dipaparkan dengan sangat bagus oleh Hatta tadi, sangat-sangat bagus. Saya tertarik, saya tadi request langsung sama Cak Slamet. Cak, aku pilih kirim soft copy ya. Itu bagus banget. Bagaimana justru transaksi dalam uang fiat money tadi itu justru merugikan perekonomian kita, bahkan ekonomi dunia.
Tapi karena tadi pertama kita tidak paham, kedua kita jadi jomos, ketiga kita jadi budak, dan yang keempat kita menjadi anjing herdernya, maka kezaliman terjadi pada Zaim Saidi. Dulu waktu belum COVID, itu kalau kita makan ke mall-mall kalangan atas banget, Grand Indonesia misalnya, yang menyatu dengan hotel apa namanya di Tamrin tuh, Bundaran HI, Hotel Indonesia, itu ada di lantai sekian, ada semacam food court tapi kalangan atas, kita datang beli kupon. Kita taruh 5.000, beli kupon, kita belanja, sobek, kasih. Atau enggak, di stempel. Itu beli kupon, itu apa namanya? Itu masih banyak terjadi di tempat-tempat lain. Jadi sebagai orang yang saya harus hormat kepada para pembicara, ini memang sangat qualified, paham betul, saya kan cuma kulit-kulitnya, jangan numpang lewat aja. Saya betul-betul merasa sangat tercerahkan. Untungnya panitia membuka ini ke live streaming Facebook. Saya kira kalaupun orang nggak sempat nonton, berikut episode itu sangat bagus. Saya kira itu dulu sementara. Terima kasih banyak. Salam.